Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini. Senang sekali kami menemani Anda dalam program kajian rutin bersama guru kita Al-Ustaz Abu Abdullah Syarul Fatwa hafizahullah ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala Ustaz masih melanjutkan pembahasan kajian rutin di kitab Panduan Lengkap Fikih Ibadah Wanita Muslimah. Dan insyaallah ta'ala pembahasan kita masih seputar tentang bab haji. Dan insyaallah di pagi hari ini Ustaz akan melanjutkan di poin J, yakni berkaitan dengan bagaimana Anda melaksanakan haji. Jadi silahkan bagi para pemirsa yang memiliki kitab Panduan Lengkap Fikih Wanita Ibadah Muslimah, silahkan membuka di halaman 497. Sekali lagi bagi Anda para pemirsa Ahsan TV yang memiliki kitab Fikih Panduan Wanita Muslimah, silahkan membuka halaman 497. Insyaallah nanti Ustaz akan menjelaskan di pagi hari ini berkaitan dengan jenis-jenis haji yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan di segmen nanti, di segmen soal jawab, kami juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung di pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan nanti menghubungi kami. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, juga silakan nanti Anda bisa mengirimkan dan bertanya melalui pesan yang nanti insya Allah juga akan kami sampaikan. Baik, untuk menyingkat waktu di kesempatan pagi hari ini, kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Insyaallah ta'ala. Baik, kami persilakan Pak Ustadz, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sampai pada halaman 497, masih dalam pembahasan bab haji, sampai pada poin yang J, bagaimana Anda melaksanakan haji. Setelah kita mengetahui keutamaan ibadah haji, kemudian pilar-pilar agar mencapai haji yang mabrur, juga amalan-amalan yang wajib, yang sunnah pada ibadah haji, maka selanjutnya bagaimana kita melaksanakan ibadah haji. Karena sebagaimana diketahui bahwa manasik haji itu ada 3 macam. Ada 3 jenis manasik haji yang bisa kita lakukan. Jenis yang pertama adalah haji tamattu, dan ini adalah jenis haji yang paling afdol. Bahkan Rasulullah berniat apabila diberikan umur panjang untuk haji pada tahun depan, beliau ingin haji tamattu. Karena hajinya Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan haji wada, haji perpisahan, adalah haji qiran. Haji qiran. Maka beliau ingin melaksanakan haji tamattu pada tahun depan. Namun belum sempat berjumpa tahun depan, beliau sudah
meninggal dunia. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu adalah haji yang didahului dengan umroh terlebih dahulu. Umroh yang dilaksanakan pada bulan-bulan haji, yaitu dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jadi seperti orang melaksanakan umroh secara biasa, lengkap, dari mulai ihram di miqat untuk umroh, kemudian tawaf untuk umroh, sa'i untuk umroh, kemudian cukur rambut dan tahallul. Dia bebas seperti sedia kala sebelum ihram hingga pada hari tarwiyah nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi haji tamattu itu disebut tamattu yang artinya adalah bersenang-senang. Artinya jamaah haji ketika sudah selesai umroh, dia tahallul, bersenang-senang kembali seperti semula, tidak ada larangan, memakai baju biasa ya, kemudian memakai wangi-wangian seperti biasa, boleh berhubungan dengan istrinya, bebas. Namanya disebut tamattu. Akan tetapi bagi yang haji tamattu ini wajib menyembelih seekor kambing. Ya, wajib menyembelih seekor kambing hadyu yang akan disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian kalau dia tidak mampu karena tidak ada dana, maka wajib puasa 3 hari saat haji dan 7 hari setelah pulang, setelah kembali ke negaranya masing-masing. Ini yang disebut dengan haji tamattu. Dan jenis haji ini jenis haji yang diamalkan oleh jamaah haji Indonesia. Alhamdulillah bahwa rata-rata jamaah haji Indonesia adalah haji tamattu. Yang kedua adalah haji qiran. Apa itu haji qiran? Haji qiran adalah berihram untuk umroh dan haji sekaligus pada bulan-bulan haji dan tetap dalam keadaan ihram sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Biasanya haji qiran itu adalah yang waktunya dia sudah mepet. Sudah mau 8 Dzulhijjah baru sampai Mekah. Sementara besok sudah harus ke Mina pelaksanaan haji. Dia sampai Mekah tanggal 7 ya, maka melakukan umrohnya tidak bisa sebagaimana tamattu. Kalau tamattu setelah umroh selesai tahallul bebas, kalau mereka tidak. Dia ihram dari miqat, kemudian tawafnya niatnya tawaf kudum. Dan sa'inya adalah sa'i haji. Setelah itu tahallul tetap dalam ihram, ya, tidak tahallul sebagaimana tamattu. Jadi setelah umrah mereka tetap dalam ihramnya sampai tanggal 10 karena langsung nyambung. Besoknya sudah haji. Ya, ini haji qiran namanya. Dan haji qiran pun sama. Harus apa? Menyembelih kurban, menyembelih hadyu yang dipotong pada tanggal 10. Catatan untuk haji qiran, tawaf kudumnya itu hukumnya sunnah, bila ditinggalkan tidak terkena hukuman. Kemudian jika setelah tawaf kudum langsung ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah, maka harus sa'i haji setelah tawaf ifadah. Biasanya yang memilih haji qiran itu yang memang waktunya dia mepet datang ke Mekahnya. Misalnya tiba di Mekah sudah tanggal 8 Dzulhijjah pagi. Sementara zuhur harus sudah ke Mina. Dia harus tawaf kudum, kemudian sa'i haji selesai. Kalau nggak sempat sa'i, maka setelah tawaf kudum langsung ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti dia belum sa'i haji. Nanti sa'i hajinya dilaksanakan pada tanggal 10 setelah tawaf ifadah atau tawaf haji. Ya. Ini yang disebut dengan haji qiran. Kemudian yang ketiga adalah haji ifrad. Apa haji ifrad? Yaitu berihram untuk haji saja pada bulan-bulan haji dari miqat atau rumahnya bagi yang tinggal di daerah antara miqat dan Makkah, atau dari Makkah bagi yang tinggal di sana. Amal manasiknya sebagai berikut. Ihram dari miqat untuk haji saja. Kemudian dia tawaf kudum, kemudian sa'i untuk haji. Tetap dalam ihramnya sampai hari kurban dan menjauhi larangan ihram. Bagi yang berhaji ifrad tidak ada kewajiban menyembelih seekor kambing. Haji ifrad artinya ifrad adalah haji tunggal. Dia hanya niat dapat pahala haji saja.
Sehingga ketika di mikot, niatnya itu hanya untuk haji, labbaika hajjan, tidak didahului umroh. Haji ini biasanya dipilih oleh orang-orang yang sudah melaksanakan umroh pada tahun-tahun sebelumnya, maka dia berniat untuk niat haji saja. Setelah ihram di mikot, tawaf kudum, kemudian sa'i haji, dan akan tetap dalam keadaan ihram, tidak tahallul sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Dan haji ifrad tidak ada kewajiban menyembelih hewan kurban pada tanggal 10. Ini biasa diambil oleh jamaah yang memang modalnya pas-pasan, yang tidak punya biaya untuk menyembelih kurban pada tanggal 10. Tapi tidak enaknya haji ifrad itu, kalau selesai umroh, selesai sa'i haji, dia tidak boleh tahallul. Jadi bisa dibayangkan kalau datang ke Mekahnya sudah dari bulan Dzulqa'dah, ya, menunggu tanggal 8 Zulhijjah harus dalam keadaan ihram, pakai baju kain ihram, kemudian masih terkena larangan tidak boleh minyak wangi, tidak boleh ini itu, ya. Ini biasanya jamaah-jamaah haji dari berbagai belahan negara yang bisa dikategorikan negara-negara yang dari sisi ekonominya miskin, ya. Mereka memilihnya haji ifrad karena tidak mampu untuk menyembelih kurban. Namun sengsaranya kalau datangnya lebih awal, masih Dzulqa'dah, akan menunggu 2 minggu, 3 minggu dalam keadaan memakai baju ihram. Maka jangan heran kalau musim haji kita dapati di masjid ada yang tidur masih pakai ihram, kita lihat berhari-hari kok nggak ganti-ganti ihramnya, yaitu haji ifrad. Karena dia tidak boleh tahallul. Ya, dia tidak boleh tahallul sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah. Ini yang disebut dengan haji ifrad. Secara amalan antara haji ifrad dengan haji qiran itu sama. Secara amalan. Ya, amalannya haji ifrad dengan amalan haji qiran itu sama. Cuma yang membedakan niatnya. Kalau haji qiran niatnya 2, dapat pahala umroh, dapat pahala haji, dan niatnya dilaksanakan sekaligus. Labbaik Allahumma umrotan wa hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh dan haji. Ini haji qiran. Ya, dan dia tidak seperti haji tamattu. Dia hanya tawaf kudum kemudian ke Mina. Kalau haji tamattu, niat pertama adalah umroh dulu, dan itu harus dilaksanakan di bulan-bulan haji. Baru setelahnya pada tanggal 8 Zulhijjah dia ihram kembali memakai, ya, baju ihram di tempat di mana dia tinggal. Maka bagi jamaah biasanya kan pakai ihramnya di mana? Di hotel, di penginapan, karena sudah umroh terlebih dahulu dan sudah tahallul sebelumnya. Baik, setelah kita memahami 3 jenis manasik haji, maka selanjutnya adalah agenda haji dari hari per hari. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, agenda haji itu dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Aktivitas haji dimulai pada hari ke-8 Zulhijjah yang biasa disebut sebagai hari Tarwiyah. Ya, hari Tarwiyah. Kenapa disebut hari Tarwiyah? Dari bahasa Arab, rawwa yurawwi tarwiyatan, yang artinya memberikan minum. Ketika para jamaah haji mulai jalan pada duha tanggal 8 Zulhijjah, maka kebiasaan orang-orang Arab, ya, mereka memberikan minuman kepada jamaah-jamaah haji yang mulai berangkat untuk ke Mina. Maka disebut tarwiyah. Artinya memberikan minum yang menyenangkan, menyegarkan, karena mereka sudah mau mulai beraktivitas haji. Agenda pada tanggal 8 Zulhijjah adalah berihram dari tempatnya bagi yang haji tamattu. Berihram dari tempatnya maksudnya dari penginapannya, dari rumahnya, dari hotelnya. Bagi yang tinggal di Mekah ingin melaksanakan haji, ya dia sudah umroh, maka ihramnya dari tempat tinggalnya di Mekah, kemudian berangkat menuju Mina. Keluar menuju Mina sebelum waktu zuhur dengan bertalbiyah. Diusahakan ke Mina adalah sebelum waktu zuhur dengan memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ya. Kemudian menunaikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di Mina pada waktunya dengan diqashar tanpa jamak. Jadi amalan selama di Mina hanya memperbanyak talbiyah,
kemudian sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh pada waktunya. Maksud pada waktunya tidak digabung, dijamak, ditarik ke waktu yang pertama atau diakhirkan di waktu kedua, tidak. Tapi pada waktunya. Ketika tiba waktu zuhur, kita sholat zuhur. Namun hanya 2 rakaat saja, dikosor. Sudah selesai, sudah. Tidak usah ditarik sholat asar. Nanti tiba waktu asar, kita sholat asar kembali. Laksanakan 2 rakaat. Sudah selesai, maghrib demikian, isya demikian pada waktunya. Bila sholat itu yang 4 rakaat, maka diringkas jadi 2 rakaat. Kalau maghrib dan subuh tidak ada qasar, tidak ada peringkasan. Kemudian bermalam di Mina. Bermalam di Mina, ya, istirahat. Karena manasik tanggal 9 akan sangat melelahkan. Wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan dengan mabit di Musdalifah. Ini akan beruntun. Jadi berat-beratnya manasik haji itu tanggal 9-10. Ini paling berat. Ya, paling berat 9-10, 11-12 itu sudah agak santai. Maka ketika kita bermalam di Mina pada tanggal 8 malam tanggal 9, manfaatkan untuk istirahat, memperbanyak talbiyah, tidak ada amalan khusus yang lain kecuali hanya sholat pada waktunya dengan dikosor, diringkas, dan tanpa dijamak. Pada tanggal 9 Zulhijjah, setelah terbit matahari, berangkat menuju Arafah dengan banyak membaca talbiyah. Ya. Dan mabit di Mina ini pada malam Arafah, pada hari Tarwiyah, sebagian jamaah haji Indonesia ada yang langsung ke Arafah, tidak mabit di Mina terlebih dahulu. Karena memang hukumnya mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah ini hukumnya sunnah. Ya, jika ditinggalkan tidak ada konsekuensi hukum apapun. Namun kalau kita mencari haji yang sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka tanggal 8 singgah di Mina terlebih dahulu sebelum ke Arafah. Umumnya jamaah haji kita itu berangkat dari hotel ba'da asar biasanya. Sudah siap-siap sore, kemudian tidak ke Mina, bukan untuk mabit, tapi langsung ke Arafah. Jadi mereka malam itu sudah di Arafah, ya, sudah di Arafah. Dan alasan mereka, para jamaah haji kita, jamaah haji Indonesia, kenapa langsung ke Arafah? Karena melihat transportasi yang sangat padat. Ya, memang dalam musim-musim normal, musim haji yang normal, transportasi untuk ke Arafah memang sangat padat. Kemudian jumlah jamaah yang harus diurus oleh pemerintah Indonesia itu sangat banyak. Sehingga mereka punya kebijakan langsung ke Arafah. Namun bukan berarti melarang yang ingin mabit di Mina terlebih dahulu. Biasanya diberikan kebebasan. Dan ada surat perjanjian, kalau terjadi apa-apa maka tanggung sendiri bagi jamaah yang ingin mabit di Mina pada tanggal 8. Baik, setelah kita ketahui bahwa tanggal 9 matahari terbit, mulailah kafilah haji berangkat kemana? Ke Arafah. Ini merupakan puncak dari ibadah haji. Pokok dan inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di padang Arafah merupakan salah satu rukun haji, tidak sah ibadah haji tanpa wukuf. Nabi bersabda, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Wukuf itu maksudnya berdiam di Arafah. Dan Arafah sebagaimana diketahui oleh orang yang sudah berangkat ke Tanah Suci, Arafah itu ada tanda-tandanya. Hudud Arafah, batasan-batasan Arafah. Ya, bahkan sudah jelas sekali pelang-pelang besar tertulis Bidayah Arafah. Start, ya, permulaan Arafah di sini. Kemudian ada Nihayah, akhir batas Arafah di sini. Maka batas-batas ini tidak boleh tidak diperhatikan. Misalnya kita wukuf sebelum masuk Arafah, maka nanti tidak sah haji kita. Atau kita wukufnya di luar Arafah, sudah lewat batas Arafah, maka juga tidak sah. Ini harus diperhatikan oleh para jamaah, pastikan bahwa tempat kita wukuf di dalam batas Arafah, bukan di luar, sehingga menyebabkan haji kita tidak sah. Wukuf di Arafah dimulai setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari.
maka wukuf di Arafah ini karena merupakan inti haji, kita harus memaksimalkan diri di sini. Setelah malamnya di Mina mabit istirahat yang cukup, besok pagi berangkat ke Arafah, perbanyaklah talbiyah. Perbanyak talbiyah dan rasakan kekhusyuan akan wukuf di Arafah ini. Ya, kalau kita melihat pemandangan ketika berjalan ke Arafah bersama-sama talbiyah, melihat para jamaah haji begitu antusias, ada yang berjalan kaki, ya, ada yang menggendong anaknya, ada yang menggendong orang tuanya, ada yang mendorong pakai kursi roda. Ini pemandangan yang sangat-sangat mengharukan. Bagaimana akan menumbuhkan keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melihat pemandangan yang besar, bagaimana seluruh jamaah haji menuju satu tempat yang sama, yaitu Arafah, tanpa membedakan status sosial yang kita miliki. Mereka kumpul sama di Arafah, baik itu presiden yang haji atau orang miskin, tukang bubur naik haji, sama statusnya memakai baju putih-putih apabila dia laki-laki. Statusnya sama, harus kumpul di Arafah. Maka hari Arafah itu adalah hari yang agung, hari yang memang sangat besar keagungannya. Karena itulah Nabi mengatakan haji itu Arafah. Dimulai wukuf saat tergelincir matahari, yaitu ditandai dengan sholat zuhur. Kalau sudah zawal, ya, kita mendengarkan khutbah, kemudian sholat zuhur, ya, kemudian baru wukuf. Pada hari Arafah disunnahkan singgah di Masjid Namirah jika mungkin. Ya, di komplek Arafah itu ada Masjid Namirah yang besar. Dulu Nabi itu sebelum wukuf beliau singgah di sini, membuat tenda. Ya, kalau dulu Nabi membuat tenda, sekarang sudah berupa jadi masjid. Dan di Masjid Namirah inilah Amirul Hajj, pimpinan haji dari Saudi Arabia, menyampaikan khutbah. Ya, sebagaimana Nabi juga khutbah di hari Arafah. Ya, di situ tempatnya, di Masjid Namirah. Namun sekarang perlu diketahui, Masjid Namirah itu sebagiannya masuk Arafah, sebagiannya sudah di luar Arafah. Karena saking besarnya masjid ini dibangun. Ya, karena saking luasnya, maka sebagian sof-sof belakang itu ada yang sudah lewat batas Arafah. Maka jangan wukuf di Masjid Namirah pada barisan-barisan belakang. Tapi kita pastikan masuk ke daerah Arafah. Kemudian wukuf hendaknya di dalam wilayah Arafah. Nah ini, perhatikanlah tanda-tanda atau pelang yang menunjukkan batas Arafah. Hendaknya jamaah haji menghabiskan waktunya untuk bertalbiyah, berzikir, beristighfar. Serius dalam berdoa dengan mengangkat tangan serta menghadap kiblat untuk kebaikan dirinya sendiri, keluarganya, dan lain-lain. Manfaatkan waktu wukuf di Arafah ini dengan memperbanyak zikir, memperbanyak doa, ya, untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan negara. Kita doakan pada hari Arafah. Karena ini sehari yang sangat agung. Allah itu turun membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya, Allah memberikan ampunan kepada orang yang wukuf di Arafah dan seterusnya. Maka hari Arafah ini hari yang sangat agung. Jangan disibukkan dengan pergi ke Jabal Rahmah, bukit yang di sana ditandai dengan sebuah tugu, ya, tugu, dan mereka meyakini bahwa di sanalah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Sehingga sebagian para jamaah haji kita ketika sampai di Arafah, mereka seperti jalan-jalan, naik ke bukit, menuliskan nama pasangannya supaya pernikahannya langgeng, atau yang belum punya pasangan menulis nama calonnya supaya dijodohkan. Nah, ini akan menghabiskan waktu kita. Padahal inilah haji yang mungkin pertama dan terakhir. Ya, karena jamaah haji Indonesia rata-rata pada umumnya hanya bisa satu kali ke sana. Ya, hanya bisa satu kali. Ya, mungkin ada beberapa orang yang bisa berkali-kali, itu adalah karunia dari Allah. Nah, ketika kita hanya sekali pertama dan terakhir untuk haji di sana, manfaatkan, maksimalkan diri ketika wukuf di Arafah dengan memperbanyak doa, istighfar, baca Quran, dan seterusnya. Maka jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bila waktu zuhur tiba saat di Arafah, maka imam jamaah haji berpidato. Nah ini. Jadi kalau sudah zuhur, tandai dengan azan, imam jamaah haji dia akan berpidato.
sebagaimana Nabi juga berpidato. Selesai berpidato, sholat zuhur dan asar berjamaah dengan jamak dan qasar, 2 kali iqamat dan 1 kali adzan. Jadi selesai sholat zuhur, selesai pidato, kita sholat zuhur asar dengan cara di jamak dan di qasar. Sholatnya 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya. Jadi dengan menarik sholat asar dilakukan di waktu zuhur. Setelah itu, setelah sholat silakan makan siang karena kita butuh tenaga untuk berdoa. Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, coba bayangkan kalau saja kita setar doa jam 1 siang ya, setelah makan sampai tenggelam matahari. Kira-kira kalau sekarang maghribnya hampir jam 6. Berarti kurang lebih 5 jam kita akan berdoa. Dan itu waktu yang sangat panjang. Waktu berdoa yang sangat panjang di Arafah. Tidak ada dalam sejarah hidup kita 5 jam kita angkat tangan. Bisa tidak? Ya. Kita saja dalam kehidupan sehari-hari 24 jam berdoa kita paling berapa menit? Antara adzan dan qomat, ketika sujud, tidak sampai berjam-jam. Tapi saat di Arafah, andaikan kita bisa tepat waktu, makan siang selesai 12:30, nanti mulai jam 1 wukuf, masih 5 jam kita harus berdoa. Makanya kita butuh makan siang. Ya. Makan siang secukupnya, kemudian setelah makan siang mulailah wukuf dan menyibukkan diri dengan berdoa, istighfar, mengangkat tangan, serta menghadap kiblat sampai matahari terbenam. Rasulullah itu sangat sungguh-sungguh. Sampai ontanya dihadapkan ke kiblat, beliau angkat tangannya berdoa sampai matahari tenggelam. Saking kuatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita? Kita paling setengah jam sudah capek. Boleh, kalau capek diselingi dengan minum, atau diselingi dengan cuci muka, kamar mandi, buang hajat, setelah itu kembali lagi. Kalau berdoa capek, diselingi dengan baca Quran, diselingi dengan zikir. Kemudian setelah itu doa lagi. Terus begitu. Jauhi senda gurau, obrolan dan aktivitas yang tidak bermanfaat. Bagaimana kalau mau tidur? Habis makan biasanya kan kalau kenyang turunnya ke mata. Ya. Kalau mau tidur silakan. Tapi jangan lama-lama. Ya. 30 menit dipasang alarm, jam 2 bangun. Manfaatkan untuk berdoa. Ya, ini. Kemudian wukuf itu sampai matahari tenggelam, hukumnya wajib. Jadi kalau wukufnya itu syarat sah haji. Kita berada di Arafah itu syarat sahnya. Sampai tenggelam matahari itu hukumnya wajib. Maka tidak boleh meninggalkan Arafah kecuali matahari sudah tenggelam. Karena hukumnya wajib. Barang siapa yang meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam, maka dia wajib terkena dam. Wajib memotong kambing dan dibagikan kepada fakir miskin Mekah, dan dia tidak boleh makan dagingnya. Ini karena melanggar kewajiban haji. Kesalahan-kesalahan pada saat hari Arafah, berdiam di luar batas Arafah sampai terbenam matahari, maka tidak sah hajinya. Keluar dari Arafah sebelum matahari tenggelam. Berjejal-jejalan saling dorong guna mendaki bukit Arafah, ya Jabal Rahmah, sampai puncaknya. Tabaruk dan salat di atas Jabal Rahmah. Menghadap bukit Arafah ketika berdoa, sibuk dengan mengobrol dan bercanda, tidak khusyuk dalam berdoa dan lainnya. Ya, ini enggak boleh. Ya, di hari Arafah kita malah sholatnya bukan di tenda, malah di bukit Jabal Rahmah. Doanya malah di sana. Berdoa menghadap bukit Arafah ini juga salah. Yang benar adalah menghadap kiblat, bukan menghadap bukit Arafah. Setelah matahari tenggelam, maka jamaah haji akan melakukan mabit di Musdalifah, yaitu pada malam 9 Zulhijjah. Ya. Dilakukan ketika matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sudah terbenam. Kafilah haji menyusuri lembah Masy'aril Haram menuju Musdalifah. Mabit di Musdalifah hukumnya wajib. Musdalifah itu hanyalah padang pasir yang luas, hamparan, tidak ada tenda-tenda sebagaimana di Arafah, karena hanya dipakai 1 malam. Ya. Apa yang kita lakukan di Musdalifah? Sampai di Musdalifah segera sholat maghrib dan isya secara jamak dan qasar dengan 2 kali iqamat dan 1 adzan. Jadi para jamaah haji ketika di Arafah matahari tenggelam, kita tidak sholat maghrib dulu. Sunnahnya itu sholat maghrib dan isya nanti di Musdalifah.
Jadi segera matahari terbenam, segera jalan. Dan bisa disiasati. Siasatinya gimana? Sebelum matahari tenggelam, para jamaah sudah digiring ke parkiran. Karena jarak antara tenda dengan parkiran lumayan. Suruh jalan kaki dulu. Misalkan jam 5 sudah jalan kaki. Atau jam 5:15 jalan kaki. Sampai parkiran sudah 5:30. Sudah suruh berdoa di dalam bis. Suruh berdoa di depan bis. Sambil menunggu matahari terbenam. Ya seperti itu. Agar begitu benar-benar matahari terbenam, bisnya langsung gaspol maju. Ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya mengantri. Seperti itu. Itu teknis dalam pemberangkatan jamaah yang begitu banyak untuk ke Musdalifah. Agar kita sampai Musdalifah tidak kemalaman, bisa melaksanakan maghrib dan isya. Setelah sholat, bermalam dengan istirahat. Bermalam dengan istirahat. Sudah istirahat. Nabi itu kalau sudah sholat, langsung tidur sampai subuh. Tidak ada ngobrol, tidak ada ngopi dulu, tidak ada. Makan malamnya bagaimana? Ini pertanyaan para jamaah haji. Makan malamnya gimana? Tidak ada makan malam di Musdalifah. Karena itulah bekal yang kita bawa semampunya saat di Arafah. Ada roti dibawa, ada gelas-gelas aqua bawa. Ya. Di sana tidak ada pelayanan makan malam. Kecuali dari travelnya yang memiliki inisiatif menyiapkan makanan malam untuk jamaah. Baik, kemudian istirahat. Ya, tidak menyibukkan diri dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Sebagian orang ada ketika di Musdalifah bermalam tanggal 10 ini mengumpulkan batu, kemudian batunya dicuci dengan air karena besok akan melempar jumroh. Ini sebenarnya tidak perlu, apalagi dengan musim pandemi ini batunya sudah disiapkan, sudah disemprot disinfektan, ya. Tidak perlu, kita tidak usah. Kalau hari-hari normal biasanya ada yang seperti itu, berkeyakinan batunya harus dicuci, dibersihkan dan lain-lain. Padahal kalau kita ikuti hajinya Rasul, setelah sholat isya, maghrib isya selesai, istirahat. Istirahat di padang pasir yang luas, beratapkan langit, ya sudah istirahat, gelar seadanya. Ini mengingatkan kita tentang kehidupan dunia kita yang tidak ada artinya. Semuanya akan kita tinggalkan, kita akan kembali kepada Allah hanya dengan apa yang kita punya dari amalan soleh yang kita perbuat di dunia ini. Bermalam di Musdalifah hingga melaksanakan sholat subuh. Ini hukumnya wajib. Kecuali bagi wanita, orang tua yang lemah, anak-anak, dan yang mengurusinya boleh menuju Mina setelah pertengahan malam. Jadi kalau bukan wanita, kalau bukan orang tua lemah, atau bukan anak-anak, dan bukan juga yang mengurusi, dia tidak boleh berangkat ke Mina kecuali setelah subuh. Tapi kalau ada wanita, ada orang tua lemah, kemudian anak-anak, kemudian yang mengurusi, dalam hal ini adalah pihak travel, ya, yang mengurusi jamaah, dia boleh meninggalkan Mina setelah lewat tengah malam. Ya, setelah tengah malam lewat, boleh berangkat ke Mina untuk lempar jumroh. Tapi yang sehat-sehat, ya, yang tidak lemah, tidak sakit, hendaklah bermalam di Musdalifah sampai waktu subuh. Setelah sholat subuh, perbanyak doa dengan berdiri di Masy'aril Haram atau tempat mana saja sampai matahari menguning sebelum terbit. Ya, setelah subuh itu kita berdoa sampai matahari menguning tapi belum terbit. Setelah matahari menguning, kita berangkat menuju Mina. Sebelum matahari terbit itu sudah berangkat menuju Mina sambil bertalbiyah. Dalam perjalanan boleh mengambil kerikil sebanyak 7 kerikil untuk melempar jumroh Aqobah. Jadi saat sudah mabit di Musdalifah, berangkat ke Mina, yang akan kita lakukan adalah melempar jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah adalah jumroh yang terakhir, yang paling dekat dengan Mekah. Karena jumroh yang pertama adalah jumroh ula, tengah adalah wusta, kemudian Aqobah yang terakhir. Bukan jumroh yang paling besar, bukan, karena ukurannya sama semua. Saat tiba di Mina, hendaknya bersegera menuju jumroh Aqobah yang letaknya paling dekat dengan Mekah. Ketika telah tiba di jumroh Aqobah, maka putuslah lantunan talbiyah, kemudian lakukan hal-hal di bawah ini. 1. Melempar jumroh Aqobah setelah matahari terbit dengan 7 kerikil berurutan dan bertakbir di setiap kali lemparan. Jadi setelah Anda sampai Mina, biasanya jam 8, jam 9 sudah matahari terbit, langsung lempar jumroh Aqobah tapi berurutan. Sebanyak 7 kali, itu satu-satu ngelempar ya, jangan 7 batu dilempar semua sekaligus.
setiap lemparan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 7 kali dengan khusyuk ya. Tidak usah dorong-dorongan, tidak usah takut ketinggalan jamaah, tenang saja. Ini yang disebut dengan melempar jumrah aqobah. Kemudian setelah melempar jumrah aqobah, menyembelih kurban apabila memang dia termasuk yang wajib untuk membayar kurbannya seperti haji tamattu dan haji qiran. Adapun haji ifrad tidak ada kurban ya, tidak ada hadyu. Kemudian yang ketiga, mencukur atau menghabiskan rambut kepala. Yang mencukurnya sampai bersih itu lebih afdol. Bagi wanita cukup memotong rambutnya sepanjang garis pertama dari ujung jari. Ini adalah urutan yang afdol. Jika didahulukan antara satu dengan yang lainnya maka tidak mengapa. Ya, jadi urutannya jumrah aqobah, menyembelih, dan menyembelih ini tidak di tempat karena biasanya kita sudah wakilkan kepada yayasan. Karena kalau Mina dijadikan tempat penyembelihan akan banyak darah berceceran dan membuat ya lingkungan bau tidak nyaman. Maka kebijakan pemerintah Arab Saudi, semua jamaah haji yang wajib membayar hadyu, wajib kurban, dia diwakilkan ke yayasan dan yayasan yang akan menyembelihkannya. Kemudian cukur rambut. Yang dicukur rambutnya plontos laki-laki, polos, habis, maka ini lebih afdol daripada yang dipendekkan. Adapun bagi wanita, cukur rambutnya hanya 1 ruas jari pertama. Nah, itu saja. Dan kalau kita melakukannya tidak berurutan, sampai Mina kita cukur rambut dulu, ya, kemudian baru lempar jumrah aqobah, tidak ada masalah. Yang terpenting jumrah aqobah itu. Penting jumrah aqobah sudah dilempar, kemudian cukur rambut mau di tenda, silakan. Dan dengan melempar jumrah aqobah dan sudah cukur, maka kita sudah tahallul kecil namanya. Dengan mengerjakan 3 rangkaian manasik di atas, maka mereka telah dihalalkan dari setiap larangan ihram kecuali berhubungan badan dengan istri. Ini yang disebut dengan tahallul asghar. Sudah lempar, sudah cukur, maka semua larangan kembali halal. Boleh pakai baju, boleh pakai minyak wangi, ya. Ini. Kemudian hal-hal yang lain, boleh potong kuku, boleh potong rambut. Yang tidak boleh hanya berhubungan badan, karena masih tahallul asghar. Nah, pada tanggal 10 ini kita akan melakukan setelah 3 rangkaian itu tadi, jumrah aqobah, menyembelih, cukur, akan ada tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah, yaitu tawaf haji. Tawaf ifadah merupakan salah satu rukun haji. Tidak sah haji seseorang bila meninggalkan tawaf ifadah. Cara tawaf ini sama seperti tawaf umrah, hanya saja tidak melakukan romal pada 3 putaran pertama dan tidak ittiba. Jadi baju yang dipakai sudah pakai baju bebas. Dan para jamaah haji kondisinya kadang berbeda. Ada yang dari Musdalifah langsung ke Mekah tawaf. Biasanya mereka sudah punya petugas. Petugas di dekat Jamrah Aqobah siapa? Petugas di Mekah siapa? Nah, para travel ini sudah memantau gimana kondisi Jumrah Aqobah. Penuh, padat. Ya sudah, kita hubungi Mekah. Mekah gimana kondisinya? Ka'bah kosong. Nah, biasanya ada jamaah haji yang langsung ke Mekah. Tawaf dulu, sa'i, baru pulang ke Mina, Jumrah Aqobah. Ada yang ke Jumrah Aqobah dulu, selesai, baru berangkat ke mana? Ke Mekah untuk tawaf ifadah dan sa'i haji. Ya. Kalau kita ingin mencontoh hajinya Nabi, kita Jumrah Aqobah dulu. Kemudian nyembelih, cukur, baru tawaf dan sa'i. Memang kalau dilakukan semuanya ini akan sangat lelah sekali. Malamnya hari tanggal 9 kita sudah sepenuh hari ya, 1 hari penuh di Arafah. Malamnya di Musdalifah tidur beralaskan pasir, ya, beratapkan langit. Mungkin ada yang tidak khusyuk tidurnya. Besok paginya harus lempar jumroh, kemudian ke Mekah, tawaf dan sa'i. Memang ini sangat berat. Tapi kami pernah melakukannya karena masih muda waktu dulu ya. Masih muda, jadi 5 amalan ini sebelum maghrib sudah ada di Mina lagi. Ya, bisa kami lakukan. Namun untuk para jamaah haji yang sudah tua usia memang harus diatur strategi.
Bisa cara mengatur strateginya, kita lempar jumroh dulu. Setelah lempar jumroh kembali ke tenda, karena tidak ada nyembelih kan. Kembali ke tenda cukur. Habis cukur mandi. Habis mandi ngapain? Sudah istirahat. Karena itu masih jam 10 ya, setelah lempar jumroh Aqobah paling sampai tenda Mina jam 10 pagi. Kemudian istirahat, makan, siang sudah istirahat. Bermalam di Mina. Karena malam tanggal 11 hukum bermalam di Mina hukumnya wajib. Ya. Nanti sudah kira-kira jam 2 malam bangunkan jamaah berangkat ke kota Mekah. Ngapain? Untuk tawaf ifadah sa'i haji. Karena bermalam di Mina itu, kalau malam itu adalah ukurannya 10 jam, minimal kita sudah ngelewatin 5 jam. Sudah 6 jam di Mina. Itu sudah dikatakan mabit di Mina. Ya. Nanti bisa jam 2, jam 3 berangkat ke Mekah, tawaf dalam keadaan sudah pakai baju biasa. Ya, agak sepi karena tengah malam. Kemudian setelah itu laksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh pulang lagi ke Mina. Istirahat lagi, nanti habis zuhur lempar jumroh yang 3 tanggal 11 Zulhijjah. Kemudian sa'i haji. Sa'i haji juga harus dilaksanakan. Ini merupakan rukun haji. Tidak sah haji seorang bila meninggalkan sa'i haji. Sa'i haji ini dikerjakan setelah tawaf ifadah bagi yang hajinya tamattu atau bagi yang hajinya qiran dan ifrad yang belum melakukan sa'i haji setelah tawaf qudum. Ya. Maka sa'i haji hukumnya adalah rukun haji yang wajib dilaksanakan. Memang agak lelah kalau memang harus 5-5-nya. Memang afdolnya tanggal 10 itu 5-5-nya beres. Lempar jumroh Aqobah, nyembelih, cukur, tawaf ifadah, sa'i haji. Ini diharapkan tanggal 10 selesai. Tapi kalau kita tunda karena ada alasan, tidak ada masalah. Hanya lempar jumroh, pulang ke tenda cukur, dah istirahat. Nanti tawaf hajinya, sa'i hajinya setelah lewat tanggal 13, karena kita pasti akan pulang ke Mekah, tidak ada masalah. Ditunda sampai hari tasyrik juga tidak ada masalah. Wallahu alam. Ini sebagian amalan jamaah haji sampai tanggal 10. Nanti kita lanjutkan pekan berikutnya tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Baik, jazakallahu khairan pada Ustaz yang tadi telah menjelaskan pembahasan ya, 2 poin pembahasan penting di pagi hari ini, ya, ini terkait dengan tata cara manasik haji Rasulullah SAW dan juga terkait dengan agenda-agenda haji yang tadi sudah dijelaskan sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah insyaallah. Nanti kita akan lanjutkan dan kami akan berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Nanti kita akan jeda dulu. Setelah itu kami berikan kesempatan Anda untuk bergabung. Kami persilakan untuk jeda setelah pariwara berikut ini. Baik para pemirsa San TV dimanapun Anda berada, kita telah masuk dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di nomor nanti di bawah ini. Dan jika Anda ingin bertanya melalui telepon interaktif, silakan Anda menghubungi kami di nomor 021 89011603. Baik. Sambil kita menunggu telepon yang masuk dari pemirsa, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Ustaz, dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita dalam berhaji mengikuti rombongan yang ada dan kita tidak mengetahui, Ustaz, apakah itu haji tamattu, qiran, dan ifrad? Kita hanya mengikuti saja. Apakah hajinya sah, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, saudara kami di Bekasi, beliau bertanya bagaimana kalau kita haji hanya mengikuti rombongan saja. Kita tidak tahu jenis haji yang kita lakukan tamattu, qiran atau ifrad. Apakah haji kita sah? Jawabannya haji Anda sah. Karena dalam haji itu ada 4 rukun yang tidak boleh ditinggal. Ihram dari miqat, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah dan sa'i haji. 4 ini tidak boleh ditinggalkan. Dan dari 3 jenis haji yang kita sudah jelaskan, tamattu, qiran dan ifrad, semuanya memang harus ada 4-4-nya. Ya.
Mau pilih tamattu, mau pilih qiran, mau pilih ifrad, semuanya harus ihram, semuanya harus wukuf, semuanya harus tawaf ifadah, semuanya harus haji. Jadi haji Anda bisa dipastikan sah karena memang ini adalah rukun yang nggak bisa ditinggal dan semuanya ada dalam 3 jenis haji yang sudah kita jelaskan. Jadi jangan khawatir, walaupun kita tidak tahu ini haji apa, tapi selama 4 hal ini dikerjakan, ihram, wukuf, tawaf haji, sahih haji, maka haji Anda sah. Nah, baik, jazakallahu khairan. Jika dari sisi niat, apakah ada perbedaan dari sisi niat untuk niat haji tamattu atau niat haji qiran dan ifrad? Apakah ada niat-niat khusus terkait dengan ini? Untuk haji tamattu, maka pertama karena didahului umroh, niatnya seperti umroh biasa, labbaika umrotan, ya. Kemudian nanti pada tanggal 8 Zulhijjah yang haji tamattu pakai ihram lagi, kemudian bilang labbaika hajjan. Aku penuhi panggilanmu untuk haji. Untuk haji qiran, karena dia menggabungkan umroh dan haji, saat di miqat dia niatnya labbaika umrotan wa hajjan. Aku niat melaksanakan umroh dan haji secara bersama. Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh dan haji. Untuk haji ifrad ketika ihram di miqat dia hanya mengucapkan labbaika hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji. Itu saja dari sisi pelafalan syiar haji, yaitu talbiyah berupa niat di miqat. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dari hamba Allah di Bekasi. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bergabung melalui layanan telepon, silakan menghubungi kami di nomor 0218901603. Baik, kita akan bacakan kembali pertanyaan dari Abdullah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita dapati beberapa tawaf dalam ibadah haji dan umroh seperti ada tawaf ifadah, tawaf kudum, dan tawaf umroh, tawaf sunnah. Apakah perbedaan di antara tawaf tersebut Ustaz dan bagaimana hukum-hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, dalam pelaksanaan umroh dan haji pada musim-musim haji memang ada beberapa jenis tawaf. Jenis yang pertama adalah tawaf umroh. Tawaf umroh yaitu merupakan rukunnya umroh. Jadi kalau kita umroh ada 4 rukun dalam umroh itu. 1 ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat adalah tahallul. Ini rukun-rukun umroh. Disebut tawaf umroh. Tawaf umroh maka hukumnya rukun, harus dilaksanakan. Yang haji tamattu dia harus tawaf umroh. Tawaf umroh ya wajib, rukun. Tidak sah umroh kita kecuali dengan tawaf. Ini jenis pertama, tawaf umroh hukumnya apa? Rukun. Yang kedua, tawaf kudum. Disebut dengan tawaf kudum, tawaf bagi orang yang pertama kali datang ke Mekah. Baik dia adalah haji qiran atau haji ifrad. Kalau haji tamattu karena dia umroh dulu, maka dia sudah tawaf. Tawaf kudumnya terwakili dengan tawaf umroh. Tapi bagi yang memilih haji qiran, haji ifrad, ketika baru sampai Mekah, maka dia disunnahkan tawaf kudum. Maka tawaf kudum itu hukumnya sunnah. Tawaf kudum hukumnya sunnah. Kemudian jenis yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah rukunnya haji. Semua jamaah haji yang melaksanakan haji harus tawaf ifadah. Tidak boleh ditinggalkan. Ini disebut tawaf haji. Harus dilaksanakan karena dia termasuk rukunnya haji. Tidak sah haji kita kecuali tawaf ifadah. Ya, tawaf umrah, tawaf kudum, tawaf ifadah. Yang keempat, tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah bebas, artinya tidak ada berhubungan dengan umrah dan haji. Tawaf sunnah itu tidak ada hubungannya dengan manasik umrah, tidak ada hubungannya dengan manasik haji. Selama kita di Mekah sambil mengisi waktu menunggu antara maghrib isya, kita tawaf. Ya, selesai sholat subuh sebelum pulang ke hotel tawaf. Itu disebut tawaf sunnah. Tidak ada rangkaian dalam manasik umroh dan haji. Tidak ada hubungannya dengan manasik umroh ataupun manasik haji. Dia adalah tawaf sunnah, tawaf yang dianjurkan untuk diperbanyak selama kita berada di kota Mekah. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dari Ustaz atas pertanyaan dari Abdullah di Bekasi. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari pemirsa SNTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
mohon dijelaskan bagi orang yang membadalkan haji Ustadz, bagi yang meninggal dunia, apakah beliau juga harus memilih untuk melakukan haji tamattu ataukah qiran Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik. Bagi yang melaksanakan haji badal atau dia menggantikan orang lain dalam pelaksanaan haji, apakah dia harus memilih juga orang yang akan berangkat haji, ya, siapapun dia, statusnya apapun dia, sebagai dia sendiri yang berangkat haji atau dia mewakilkan orang lain, maka mau tidak mau harus memilih antara 3 jenis haji ini. Dan hendaknya dia memilih yang paling maksimal ketika membadalkan haji orang lain, yaitu haji tamattu. Didahului oleh umrah, selesai umrah tahallul, kemudian tanggal 8 Zulhijjah ihram untuk haji. Ya. Karena ketika kita haji tidak bisa kecuali kita harus memilih salah satu manasik ini, apakah ifrad, apakah qira atau tamattu. Karena nanti berhubungan dengan niat saat di miqat. Apa nih, kita pengen apa? Dan bagi yang membadalkan haji, hendaknya dia memaksimalkan diri dalam pelaksanaan hajinya, yaitu memilihkan jenis haji yang terbaik bagi yang dibadalkan, yang digantikan. Memaksimalkan, ya, saya menggantikan orang tua saya yang sudah meninggal dunia, maka dia pilih jenis haji yang paling maksimal, paling afdol, yaitu haji tamattu, umroh dulu, ya, lelah, capek, tapi dia tetap umroh, kemudian tahallul, setelah itu tanggal 8 Zulhijjah haji. Ya, demikian bagi yang akan membadalkan haji. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban Ustaz. Kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, terkait dengan hadyu, apakah ada batasan nilai saat jamaah haji membayar haji Ustaz, seperti harga dan sebagainya Ustaz? Mohon penjelasannya. Untuk hadyu, bagi yang haji tamattu dan qiran, apakah ada batasan nilai? Maksudnya batasan nilai itu apa? Karena harus haji itu kan membeli kambing, tentunya dengan harga yang ada pada saat itu, pada hari itu, ya, pada hari pelaksanaan musim haji. Kalau mahal-mahal sedikit ya wajar, karena memang musimnya musim haji. Sebagaimana kita berkurban di negara kita, kalau sudah bulan Zulhijjah, kambing saja kan mahal, sampai ada yang 3 juta, bahkan ada yang lebih. Padahal kalau hari-hari biasa kita akekah 1,5 juta juga dapat kambing, kan seperti itu. Wajar. Jadi memang adakah batasan minimalnya? Tidak ada batasan minimal, yang penting bisa kebeli kambing. Yang penting bisa kebeli kambing di kota Mekah, kemudian disembelih. Dan kita sekarang modelnya untuk hadyu itu dengan menyetorkan kepada yayasan atau muasasah yang mengurusi masalah ini. Biasa sudah dikoordinir oleh travel masing-masing. Mereka sudah menentukan bekerja sama dengan apa gitu ya, peternak atau bagaimana, harga kambingnya 500 real misalkan, ya sudah kita bayar 500 real, ya, seperti itu. Jadi tidak ada batasan harus berapa-berapanya, karena memang harga itu berubah-ubah. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban Ustaz sebagai pertanyaan terakhir tadi di pagi hari ini. Sebelum kami tutup, ada ikhtitam dari Ustaz? Cukup, baik. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, pertanyaan tadi dari hamba Allah sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini. Dan Alhamdulillah di pagi hari ini Ustaz telah menjelaskan tadi tata cara manasik haji Rasulullah SAW dan juga agenda-agenda yang sudah disampaikan sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah insyaAllah. Dan di Sabtu yang akan datang insyaAllah Ustaz akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yakni di hari ke-11, di hari ke-12, dan di hari ke-13 di Zulhijjah. Tetap simak tayangan kajian rutin setiap Sabtu bersama Ustaz Syarul Fatwa Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami atas nama kru yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu, dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para pemirsa Ahsan TV yang telah menyimak tayangan kajian rutin ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembawaan acara di kesempatan pagi hari ini. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.